Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan video kali ini Ana akan menjelaskan dari sebuah video Tailwind CSS, cara membuat Tailwind CSS full course for beginners yang saya tonton di video YouTube kali ini yang berjumlah 3 jam ini. Kurang lebih tampilan websitenya seperti ini. Untuk itu mari kita lanjut ke bagian VS Code nya ya. Untuk itu kita masuk ke bagian VS Code nya, terus di bagian setelah itu kita masuk ke bagian VS Code nya dulu. Untuk membuatnya kita butuh yang namanya folder seperti biasa. Kita dari sini file baru, kita buat folder baru di file ini. Terus kita kasih nama di sini misalkan project Tailwind di laptop saya. Setelah bikin, baru kita ke VS Code, baru kita open folder yang mau kita masukkan dari folder yang ada di file itu yang kita bikin baru itu. Setelah kita memasukkan file baru kita akan memulainya pertama dengan index HTML. Di sini kita akan membuat struktur dulu seperti biasa. Ada type HTML, terus ada head, body, dan juga inti struktur HTML. Dan kita akan nanti ngisinya di bagian body, dan head nanti ini buat kayak bagian linknya. Setelah itu lanjut, langkah pertama yang akan kita buat adalah menginstal sebelum itu kita buka dulu di bagian ini, kita cari untuk memakai Tailwind-nya ya. Kita cari Tailwind CSS di sini. Setelah itu kita buka. Setelah kita masuk ke website Tailwind CSS-nya itu, kita cek bagian get start, terus kita pencet lagi di bagian Tailwind shell ini. Setelah itu kita di sini untuk mengaktifkan Tailwind CSS kita perlu yang namanya terminal. Pakai terminal untuk mengaktifkannya. Di sini kita menginstal Tailwind CSS kita dulu. Di sini yang bagian sini kita salin. Terus kita masuk ke bagian VS Code kita, terus kita di sini kita terminal dulu. Itu kita Ctrl V, kita enter. Kalau kayak gini kita balik lagi. Terus kita salin copy yang di bagian ketiga ini, start the Tailwind terminal ini. Yang bagian ini buat input outputnya kita copy. Setelah itu kita masuk ke bagian VS Code lagi, ke terminal, terus kita kontrol di bagian terminal ini, terus kita enter untuk menjalankan Tailwind-nya agar bisa berfungsi. Dan tampilan dari Tailwind CSS yang akan kita bahas ini adalah seperti yang ada di sini. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, kayak gini ya. Nah, untuk itu balik lagi ke studionya.
kamera. Oke, dan ini sudah kita copy bagian ini, udah bisa jalan ya tailwindnya. Tapi untuk sebelum itu kita butuh yang namanya ini, import tailwind in your CSS. Kita butuh namanya yang salin ini, kita salin di src yang bagian RC input CSS. Kita bagian import tailwind CSS ini kita copy guys. Terus kita masuk ke kita bikin folder baru lagi di sini namanya input CSS. Nah, setelah itu kita salin yang kita salin dari yang website tailwind CSS nya tadi, kita salin ke VS Code nya di bagian input CSS yang kita bikin bagian folder barunya. Setelah itu baru dah kita bisa aktif. Satu lagi sama jangan lupa di bagian yang 4 ini start using tailwind in your HTML, jangan lupa kita salin di bagian link ref nya ini yang output CSS agar bisa menggunakannya di HTML, dan kita salin dan kita pasang di bagian dalam hit ini, di bagian tag hit ini kita salin link yang tadi yang dari website tailwind CSS tadi. Udah, setelah itu kita masuk ke pembahasan cara membuat websitenya, dan kita akan menulisnya di bagian body. Dan di bagian body ada kita sebelum itu kita kasih yang namanya itu class. Body itu ya ibaratnya buat menampung style seluruh globalnya, isinya section utama dan seluruhnya, kayak div, terus semuanya yang ada di dalam bagian body itu, yang itu nampung semuanya itu adalah body. Di sini kita akan mengasih atribut kelas, yaitu min strip h strip screen. Di sini fungsinya itu buat tinggi layar, satu layar penuh ya. Nih, bagian ini buat tinggi satu layar penuh, buat isinya min height 100 WH. Setelah itu di bagian kelas ini kita kasih CSS tailwind yang udah kita aktifin tadi, kita kasih bg strip slate. Ini strip 50. bg ini background color ya. Background color di bagian slate itu biar semakin ketebalan warnanya. Ini 50 juga sama. Setelah itu di sini ada background colornya. Kalau kita misalkan kita bagi dulu, nah mana ini kayak gini ya tampilan websitenya kurang lebih. Di bagian body ini kita kasih background hitam. Ini background dari sini, ini dari bawah ke atas, ini backgroundnya hitam di bagian body. Setelah itu kita ada background black sama juga. Terus di sini teksnya white, di sini white teksnya. Jadi seluruhnya di sini awalnya putih semua teksnya yang kita tulis, kayak ini putih. Setelah itu di bagian body kita bikin yang namanya header. Seperti biasa di bagian header ini ya ibaratnya buat ngebungkus gitu ya, buat ngebungkus dari suatu tampilan web, tampilan utamanya ya kalau nggak salah tuh. Nah di header ini kita akan kasih kelas lah.
Seperti di sini ada kelasnya, atributnya kita kasih background tail strip 700. Ini berarti hijau, warnanya apa, warna text stylenya. Terus di sini ada text white sticky top. Di bagian ini kita buat yang bagian sini dulu. Nah, bagian atas ini buat bikin suatu kayak ibaratnya kayak bagian halaman gitu lah. Setelah itu sticky, kita kasih sticky, terus kasih top 0, z nya 10, strip 10. Setelah itu di dalam header ini kita kasih section yang khususnya ya bagian halaman dari suatu hero kayak gini. Ibaratnya header ini ya, ini tampilan ininya. Setelah itu kalau kita lihat di bagian section kelas ini yang khususnya untuk bagian sini section class. Nah, dibagi buat membagi halaman istilahnya. Nah, di section class ini kita kasih max strip width-nya 4XL, lebarnya 4XL, itu sekitar kalau di sini kita baca 56 atau sekitar 86 pixel ya. Nah, habis itu di sini ada kita kasih MX auto, margin inline-nya auto maksudnya. Terus di sini kita kasih padding 4 tuh sekitar 1 rem. Terus paddingnya itu dari sini, jarak antara dari suatu elemen konten ini ke konten ininya itu ada padding namanya. Terus di sini kita kasih flex biar agak ke tengah tampilannya. Setelah itu kita kasih justify between biar antara di bagian sini itu ada dua nih kan, ini kayak dibagi dua gini. Nah, itu nanti space between itu sama-sama rata gitu di bagian sini, kanan kirinya tuh sejajar gitu, nggak terlalu pinggir banget, jadi sejajar jaraknya dari sini ke sini itu ada jarak. Nah, itu sejajar gitu sama yang ada di sini. Terus kita kasih item center ya buat ini ibaratnya rata tengah, teksnya rata tengah gini, nggak terlalu ke bawah banget, nggak terlalu ke atas di bagian section yang ini. Setelah itu kita lanjut masuk ke bagian di dalam section kelas ini kita kasih namanya H1, heading 1 buat subjudul. Nah, habis itu di sini kita kasih kelas atribut yaitu text strip 3XL, teksnya ukurannya 3 ini. Kalau kita di sini ya 3XL itu buat font size-nya lah ibaratnya. Di sini kita kasih fontnya medium, ketebalannya medium. Terus di sini kita kasih anchor ini buat link ya, agar kalau kita mengarahkan mouse kita ini akan berubah jadi jari telunjuk, yaitu buat mengarah ke link. Terus di bagian ref ini buat ya kita tujuan linknya. Misalkan kita di sini namanya hero, tujuannya kita namanya hero, ID hero, terus di bagian ininya kita isi HTML rocket. Terus jangan lupa kita kasih tanda apa kayak stiker pesawat gitu. Kita juga sama nyarinya di Fonts Google ya, di Fonts Awesome itu kita cari aja. Setelah itu
Di bagian section ini ada div. Kita bikin div lagi buat membungkus suatu kontainer untuk menu dan link. Kita buat kontainer lagi. Di sini di div ini kita kasih button buat ini klik bagian linknya itu. Di bagian button ini buat melabelkan button. Setelah itu kita lanjut, di sini kita kasih ID hamburger, open button. Terus sini kita kasih kelas teksnya 3XL, ukurannya fontnya segini. Kita kasih medium hidden, kita sembunyikan. Terus cursor pointer itu buat ini. Coba kita inspect dulu. Kita lihat di bagian nih sticky, ya kurang lebih begitu ya. Terus di bagian ini, dalam button ini kita kasih ini simbol isiannya ini, dan ID hashtag pagar 976 bisa kita kolong buat tampilan ini. Kalau misalkan kita kecilkan, ini akan berubah menjadi burger. Kalau kita gini kan, nah kurang lebihnya kayak begitu. Setelah itu kita lanjut lagi masuk ke bagian nav. Nah, di nav ini kita bikin navbarnya, terus kelasnya hidden md titik block, terus space strip x8, terus tag sl, area label main. Setelah itu lanjut di bagian sini kita kasih area labelnya main, supaya kalau kita mau gitu bisa biar kayak gitu guys, biar nanti bisa nunjuk linknya. Terus di sini kita kasih ancor lagi, ref id raket, kelasnya link, hover opacity-nya 90% supaya ininya agak-agak kelihatan. Terus di sini tinggal kita copy lagi 3 kali buat jadi 3 bagian list. Kita rubah aja isiannya dari nav itu. Setelah itu kita bikin section lagi, halaman tadi, bagian halaman. Terus di sini kita kasih ID. Yang ID ini buat nantinya buat
judul dan paragraf tentang roket gitu guys. Setelah itu di sini kita ketik mobile menu, terus kelasnya absolute, top 0 gini, widthnya full, widthnya full, terus teksnya 5 XL, ukurannya font size nya, terus text direction nya kolom, justify content center, origin minus stop buat transform origin, terus animate open menu hidden biar bisa buka tutup itu guys, kalau yang kita kecilin tadi. Ini. Setelah itu di bagian sini kita bikin navbar lagi, kita kasih flex ya buat di bagian dalam nih kalau nggak salah. Nah, di bagian flex ini di kolom ini kita kasih flex kolom min high screen buat layar satu penuh, min item center, terus padding paddingnya buat vertikal ini, terus kanan kiri, terus area label mobile. Setelah itu kita kasih ancornya lagi, refnya hero, kelasnya full, text center, vertikal, hover opacity ya 90, baru setelah itu kita salin linknya supaya nanti kalau misalkan kita kayak gini, terus kita di bagian sini tuh bisa kita langsung menuju ke halamannya. Nah, kayak gini. Nah, fungsinya buat itu ya. Setelah itu di bagian kita setelah membuat itu, kita bagian header lagi buat halaman barunya lagi. Nah, di bagian header kita kasih buat mainnya, itu kelasnya max width full dengan ukuran 4 XL berarti gede. Terus ini margin inline auto, MX auto, bagian kanan atas bawahnya itu auto. Terus di sini kita kasih section, kita buat elemen lagi. Jadi ya kita kasih section lagi buat mengeblokkan konten supaya lebih terstruktur aja ya. Terus kita kasih di sini ID hero, kelasnya flex, kita kasih kelas flex, flex column reverse, di sini kita kasih sini justify content. Dan untuk di bagian sini session ID hero tuh buat di bagian nih, bagian sini yang ada di sekitarnya. Nah, kita pakai yang ini. Terus artikel kelasnya sm width 1/2 H2. Terus di sini kelas mx width medium. Terus di sini teksnya 4 XL, fontnya tebal, text center, icon text 5 XL, icon text left, text slide 900, dark white, text white. Terus baru kita ketik di bagian H2 ini, subjudul ini, bold yang ada di sini. Terus kita kasih span biar untuk mengkhususkan teksnya. Setelah itu kita kasih paragraf, yaitu buat di bagian ini paragrafnya, kelas ini yang ada di sini, atributnya semuanya. Nah, kita salin yang ada di sini atributnya, nanti hasilnya akan bakal menjadi kayak begini.
dan setelah kita salin lagi yang ada di sini, terus dibikin baris baru lagi buat bagian di bawah ini. Setelah itu kita kasih foto image src rocket.dap yang kita punya dari folder kita yang udah di download. Kita masukkan aja ke bagian VS Code. Setelah itu kita kasih HR. Ini atributnya buat garis seperti ini. Setelah itu lanjut di bagian ID rockets, di bagian kelasnya kita ini apa atributnya, ada width screen, section main height, tall screen, section main height, terus di sini ada H2 subjudulnya dikasih kelasnya seperti sama kayak tadi yang ada di atas kurang lebih. Terus kita kasih rocket. Terus di bagian all ini buat mengelompokkan menu-menunya ini, buat ngebungkus dari list-list yang ada di sini kayak Explorer, Adventure, Infinity. Setelah itu kita kasih listnya di sini kita kasih kelas. Terus ini atributnya kurang lebih seperti ini ya guys, karena masih belum hafal semuanya dan belum tahu kegunaan semuanya di sini. Jadi kurang lebih kelasnya seperti ini guys yang ditonton di video itu. Nah habis itu kita jangan lupa di setiap listnya itu kita kasih foto, dikasih image src nya dari yang kita punya di bagian ini. Terus artnya ini Explorer di bagian sini, dari foto arti dari foto itu, penjelasannya lah kayak judul dari foto itu. Terus sini kita kasih kelasnya seperti ini atributnya. Di bagian H3 di bagian H3 ini buat ini bagian sini explore. Setelah itu lanjut lagi kita copy aja guys. Nanti udah copy yang tadi, tinggal kita ganti bagian ininya aja isinya kayak adventure, best selling rocket, dan juga yang lain-lainnya. Oke. Sabar. Kurang lebih seperti ini guys. Kita salin-salin aja guys yang ada di sini semuanya tuh. Ini buat yang bagian sini rocket ini. Terus di sini kita tulis di bagian sini kelasnya lagi, biar kalau misalkan di sini kita gini nanti dia berubah. Tapi kalau kita kecilin, kalau kita lebarin dia akan jadi uang, gambar uang dolar lah. Kayak dibikin lagi di bagian sini untuk ngisi bagian ini. Yang tadi itu buat bagian dolar. Kalau kita gedein, kurang lebih seperti ini guys. Di salin-salin aja guys. Kalau kita kecilin nanti muncul kalau kita besarin dolar, kalau kita kecilin nanti itu bagian ini penjelasannya tadi. Sister set. Sini jangan lupa kasih atributnya biar nanti bisa buat buka tutupnya bisa otomatis. Ini baterai belum habis.
atributnya seperti ini kurang lebih guys. Yang ini di sini, yang ada di sini jelasin. Di sini kita kasih H2 buat subjudulnya, terus kelasnya ini, terus baru kita isi testimonial. Setelah itu kita kasih picture class. MY itu marginnya vertikal, margin block ya. Tas bawah ini biar rata gitu. Dan kita kasih block weight ini, kelasnya ini, kamu seperti atributnya. Terus juga di bagian kelas ini dikasih ini atributnya kurang lebih yang panjang-panjang ini. Seperti ini ya. Nah nanti hasilnya nanti bakal jadi seperti ini. Setelah itu kita tulis saja dari misalkan baris pertama, terus ini juga sama. Kalau udah semuanya tinggal di copy aja nanti. Block weight, pick caption, dan juga yang lain-lainnya. Nah ini juga sama, di copy aja yang sudah kita bikin di bagian pertama tadi sebanyak 3 kali. Setelah itu apa nih, ini kan udah jadi bagian kita kan ke bagian kontak US. Di bagian ini, di bagian kontak US ini kita bikin section lagi. Di sini ID kontak, terus kita kasih kelas padding 6, marginnya block, terus ini juga margin top, white screen, section, dan ini kurang lebih atributnya seperti ini ya guys. H2 kelas, dibuat subjudulnya teks 4S ya, terus di sini kita kasih kontak US. Nah, setelah itu kita kasih from ini buat ibaratnya memberikan buat kita menuju linknya gitu, buat kita mengisi ini action kelas ini gini. Terus kita kasih subjek sini baru kita kasih label ini for subject, inputnya juga di sini. Nanti kita bisa buat ngetik kita apa aja. Setelah itu udah semua yang di sini label input sesuai dengan yang ada di bagian sini. Lanjut di bagian ini kita kasih min leg dan x leg. Kita kasih placeholder share subject ini buat di bayangan sini. Terus di sini kelas petrol, background white, text black, dan kurang lebih ya seperti ini ya guys. Yang tinggal disalin aja guys. Nah gitu. Nah kurang lebih memahami, masih banyak harus belajar. Nih labelnya kayak begini, terus text area juga sama. Nah di sini semuanya buat ini bagian ini, kolom rownya biar panjang lebarnya segini. Terus placeholdernya your message. Nah sini. Terus di bagian sini ya setelah kita ini jangan lupa kita bikin plus button buat nge-submitnya. Jangan lupa kurang lebih yang bagian sini ya guys. Sampai sini ini ID apa atribut LUNJS-nya di sini disalin aja. Terus kita terakhir kita bikin filter slide buat di bagian bawah sini. Nah di bagian sini kita bikin filter lagi, ID filter, kelasnya atributnya ini. Terus section kelasnya juga sama. Di sini juga sama, address heading 2 per ya begitulah. Section class max widthnya 4 pixel juga,
sama ini biar supaya nanti hasilnya jadi beginilah. Nah di sini catat-catat aja guys, salin yang ada di sini buat bagian filternya. Dan kurang lebih ya seperti ini ya. Adapun kontak yang lainnya nanti di info lanjutin lagi, karena waktu yang sangat terbatas dan mepet ini, dan juga Ana masih belum paham tentang TLWin ini ya, mohon dimaklumi. Dan Ana masih banyak belajar lagi. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan video kali ini. Kalau ada salah kata dan kurangnya penjelasan dan juga yang lainnya dimaklumi. Oke, ini saja dari video pembahasan tentang CSS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.